dari zona hijau, kuning, lalu kembali lagi ke zona hijau. Ini bagaimana langkah-langkah yang Pak Wako ambil atau kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Kota Sawalunto untuk kembali lagi ke zona hijau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Ombudsman, ketemu lagi dengan podcast Sang Pelayan, channel YouTube-nya Ombudsman Sumatera Barat. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sang pelayan dari Kota Sawalunto, yaitu Bapak Sohirin Sayuti. Beliau merupakan Wakil Wali Kota Sawalunto. Selamat datang di podcast Sang Pelayan Ombudsman Sumatera Barat, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wako, pagi ini kabar gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Dan jalan dari Sawalunto ke Padang lancar. Alhamdulillah. Dusana, kehadiran Pak Wako merupakan salah satu kehormatan bagi sang pelayan atau channel YouTube-nya Ombudsman Sumatera Barat. Hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang lebih banyak dengan Pak Wako terkait dengan pelayanan yang ada di Kota Sawalunto. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu ke Pak Wako, bagaimana pandangan Pak Wako dengan kehadiran Ombudsman di Sumatera Barat secara khusus dan di Indonesia secara khusus, yang notabene itu adalah pengawas dari penyelenggara pelayanan atau dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kita merasa senang dengan adanya pengawasan dari Ombudsman ini, sehingga sebagai kepala daerah kita bisa menjewer OPD yang lemah. Selama ini kita kan tidak tahu, kadang-kadang ada juga yang ABS, yang asal Bapak senang. Jadi dengan adanya penilaian dari Ombudsman ini, kita mengetahui di mana kelemahan-kelemahan kita. Dan alhamdulillah Sawalunto saat ini hasil penilaian dari Ombudsman terhadap kepatuhan dan standar pelayanan publik ini jauh meningkat daripada tahun sebelumnya. Kami bersyukur ini dari nilai kita hanya 6,8, sekarang sudah naik menjadi 7,8. Jadi sudah hijau. Kita kemarin kuning, kita sekarang sudah hijau. Tentu ini tidak terlepas dari adanya penilaian ini. Kalau tidak ada penilaian, tentu kami tidak tahu hasil kerja kami. Jadi dengan adanya penilaian ini, kita mengetahui hasil kerja daripada OPD, terutama 7 OPD yang dinilai tersebut. Oke, baik Dusana. Sama-sama kita ketahui hari ini juga bertepatan dengan kita menyerahkan predikat kepatuhan kepada Bapak Wako yang sepetahu saya, Pak, tahun 2018 kita sempat hijau, lalu tahun 2021 kita kuning, dan hari ini kita buktikan kembali, kita kembali ke zona hijau dengan kualitas pelayanan publik tinggi. Pak Wako, sebelum sampai jauh ke sana, saya juga ingin tanya, Pak Wako kan merupakan seorang pamong senior di Kota Sawalunto. Sebelum menjabat menjadi wakil wali kota, Pak Wako sempat menjadi sekda di Kota Sawalunto. Nah, dua jabatan ini ada perbedaan nggak, Pak? Ada berdasarkan pengalaman Pak Wako. Lalu seperti apa kendala-kendalanya dalam memberikan pelayanan dengan posisi yang berbeda ini, Pak Wako? Ya, memang saya 10 tahun menjadi sekda Sawalunto cukup lama. Sekda itu kan pengatur administrasi, jadi bedalah tugasnya dengan kepala daerah. Kalau kepala daerah kan dia pengambil kebijakan untuk kemajuan kotanya. Kalau sekda itu tumpuan administrasi ke dia semuanya. Jadi lancar tidak lancarnya roda pemerintahan memang tergantung kepada sekdanya. Jadi alhamdulillah selama saya menjadi sekda itu bisa saya laksanakan 2 periode, setelah itu saya pensiun. Nah, dan sekarang saya jadi kepala daerah ini juga tidak terencana sebenarnya. Ini memang sudah letak tangan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, sudah 3 tahun pensiun baru menjadi wakil wali kota, mendampingi Pak Desi Asta.
Pak, di podcast Sang Pelayan kita juga memberikan beberapa penghargaan ke Pak Wako. Salah satunya pagi tadi itu terkait dengan predikat pelayanan publik. Nah, menurut Pak Wako, dari zona hijau, kuning, lalu kembali lagi ke zona hijau, ini bagaimana langkah-langkah yang Pak Wako ambil atau kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Kota Sawalunto untuk kembali lagi ke zona hijau? Jadi dengan kedatangan Ombudsman ke daerah dulu, kita kan sudah bertemu dengan seluruh kepala OPD. Jadi di situ ditayangkan oleh Ombudsman nilai dari masing-masing OPD. Tapi dalam waktu itu saya sampaikan ini nilainya tidak nilai real sebenarnya. Karena kelemahan dari OPD mengadministrasikan. Jadi kelemahan administrasi mereka sudah berbuat sebenarnya. Jadi tadi saya katakan kepada kepala Ombudsman, kami secara input sudah bagus, diproses, outputnya sudah bagus. Itu dapat dilihat dari outcome-nya. Sekarang angka kemiskinan kita itu nomor 1 terendah di Indonesia. Itu kan kerja mereka. Itu yang dinamakan kepatuhan dan standar pelayanan publik, itu di situ letaknya. Kemarin juga kita rapat stunting kita itu sudah mencapai target 2024 nasional. Di bawah 14% justru. Kita nomor 1 juga terendah Sumatera Barat. Kalau kemiskinan di Indonesia kita terendah. Angka kebahagiaan hidup tertinggi itu berada di Sawalunto. Nah, kita sudah punya semuanya. Kita punya PSC, pelayanan di bidang kesehatan 119. Kalau ditekan 119 itu ambulan dengan dokternya datang ke rumah pasien. Luar biasa. Itu untuk gawat darurat. Nah, itu sudah kita. Jadi artinya seluruh warga Kota Sawalunto bisa Pak menghubungi nomor bisa tersebut. Menghubungi itu. Jadi sudah banyak yang kita lakukan. Saya yakin nanti kalau pengadministrasian dari OPD-OPD ini bagus, saya yakin kalau tidak nomor 1 di Sumatera Barat masuk 5 besar. Insya Allah luar biasa. Tentu ini merupakan apa ya Pak ya, komitmen kita bersama ya Pak ya. Kita perlu komitmen yang luar biasa agar nanti kita bisa kembali lagi. Kalau saya pribadi inginnya itu nomor 1 Pak. Luar biasa. Pak Wako, saya mendengar, kita tahu bahwa Kota Sawalunto ini kan merupakan kota salah satunya kota warisan dunia. Lalu kata Pak Wako dia akan kembali menjadi geoparknya UNESCO. Nah, kita juga mendengar Kota Sawalunto ini kekurangan tanah gitu Pak, lahan. Nah, itu lahan-lahan itu banyak dikuasai oleh perusahaan. Nah, apakah ini menjadi kendala sendiri bagi Kota Sawalunto untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat? Sebetulnya Kota Sawalunto itu cukup luas, lahan yang tidak terpakai cukup banyak, tetapi memang kebanyakan lahan tambang, lahan perusahaan. Tapi kita tidak berputus asa. Sekarang kita banyak kita pakai, dan bahkan sudah ada yang diserahkan kepada kita 393 hektar. Itu sudah kita garap, tetap kita lakukan pembangunannya. Di sana sudah kita pusatkan, ada pacuan kuda, ada camping ground, ada kebun binatang, ada taman buah, taman kehati yang di Emil Salim, ada Merpon Kandi. Jadi cukup untuk objek wisata. Ada pengadilan di sana, ada juga bahkan kita hibahkan tanah ke Kementerian Hukum dan HAM 15 hektar untuk lapas narkoba. Jadi untuk, lapas khusus ya Pak ya? Lapas khusus sebetulnya pusat rehabilitasi narkoba itu kita menghibahkan. Jadi sebetulnya kita tidak kekurangan tanah, cuma kepemilikan kita yang masih kurang, dan itu bisa kita atasi. Mudah-mudahan ini nanti 393 ini bisa kita sertifikatkan. Artinya dengan kendala yang kita hadapi ini tidak mengurangi semangat dari pemerintah Kota Sawalunto untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kita juga mendengar Pak, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan satu musibah tambang di Kota Sawalunto. Beberapa warga kita itu menjadi korban di sana. Nah, sejauh ini mungkin Pak aku bisa sampaikan juga ke Dunsana Sang Pelayan atau Dunsana Ombudsman, sejauh mana upaya-upaya yang telah kita lakukan menghadapi ledakan tambang yang ada di Kota Sawalunto ini Pak. Jadi perlu kami sampaikan di sini,
semua perusahaan tambang yang ada di Sawalunto itu legal, formal. Resmi ya Dan Pak ya? resmi, tidak ada yang ilegal lagi. Dan itu perusahaan termasuk perusahaan besar PT itu yang. Jadi ini memang suatu eksiden atau kecelakaan yang tidak kita duga. Sebetulnya tingkat kedisiplinan, kepatuhan daripada tambang-tambang itu saya lihat luar biasa. Dan mungkin rasa kebersamaan, rasa kekompakan dari perusahaan-perusahaan tambang tersebut juga tinggi. Bayangkan terjadi ledakan itu seluruh tambang-tambang yang ada yang mempunyai tenaga di bidang tambang itu, mereka bersama-sama datang ke tambang yang menjadi kecelakaan itu. Mereka kerahkan tenaga mereka untuk membantu kawan-kawan mereka. Ini juga tidak diduga-duga karena baru setengah 9 pagi baru mereka masuk. Ini mungkin ada suatu yang mereka juga tidak menyangka, karena ini perusahaan sudah tua ini. Perusahaan lama Pak? Sudah perusahaan lama ini, dan tentu berpengalaman ya Pak ya? Sudah berpengalaman, dan ini mungkin tidak bukan kelalaian, mungkin tragedi yang mereka juga tidak menyangkanya, dan memang menimbulkan korban sebanyak 10 orang. 10 orang? 10 orang meninggal dunia. Oke, kita doakan semoga para korban ini diterima di sisi Allah Pak Wawako. Nah, saat ini apa Pak pengawasan yang kita lakukan terhadap tambang-tambang ini, kan eksiden ini Pak? Ya. Apakah kita tetap melakukan kontrol atau pengawasan yang lebih kepada perusahaan-perusahaan tambang yang lainnya begitu Pak? Seperti apa Pak? Jadi perlu kami sampaikan, saat ini kan memang pengawasan tambang ini dari pusat sekarang. Langsung dari pusat. Jadi ya Pak? ini sudah ditangani oleh pusat, dan juga ada tenaga fungsionalnya ada di provinsi, dan itu sudah mereka lakukan pengawasan, dan kami dari pihak pemerintah hanya menghimbau untuk meningkatkan kehati-hatian di masa yang akan datang. Ini juga merupakan membuat nama Sawalunto agak kurang baik di mata dunia karena adanya kecelakaan tambang tersebut. Tetapi kalau di dunia tambang mungkin ini suatu hal yang tidak mengherankan kita lagi. Ini suatu sudah risiko mereka, tetapi mereka sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP yang diberikan oleh pusat. Jadi memang kelemahan sekarang kita tidak punya dinas pertambangan. Kita tidak punya tenaga pengawas pertambangan. Mungkin kita bisa sarankan nanti pusat ada hendaknya petugas pengawas tambang itu di daerah-daerah yang punya tambang. Bisa untuk ditempatkan 1 atau 2 orang. Seperti di kehutanan itu ada petugas kehutanan 3 orang di kota Sawalunto ditempatkan. Nah, tetapi tambang yang punya risiko tinggi, petugas pengawas tambangnya tidak. Justru jauh ya Pak? Justru jauh. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala. Tetapi mereka tetap melakukan pengawasan ke kota Sawalunto. Mestinya mereka lebih dekat lagi Pak. Lebih dekat lagi pelayanan yang ada di daerah-daerah tambang, terutama di kota Sawalunto. Nah, ini Pak terakhir Pak Wawako, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, Pak Wawako menerima predikat kepatuhan tinggi hijau dengan nilai 78, dari 6,6. Dari 6,660 kalau nggak salah tahun di 2021. Apa yang ingin Pak Wako sampaikan kepada mungkin OPD, masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang sudah mensupport Pak Wako atau menciptakan kota Sawalunto kembali ke zona hijau dengan nilai B dengan predikat pelayanan kualitas tinggi? Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD, baik terhadap OPD yang sudah dinilai maupun kepada OPD-OPD yang tidak dinilai. Ini merupakan prestasi kita bersama, bisa meningkatkan nilai kita dari 6,6 menjadi 7,8, dan tentunya dengan harapan tahun depan bisa lagi meningkatkan segitu. Nah, jadi kita nanti sudah berada di zona yang A dengan nilai A gitu. Jadi
mereka sudah banyak berbuat. Saya yakin sudah banyak berbuat, masing-masing OPD, apalagi mulai di satu pintu, pelayanan satu pintu itu yang selama ini mengurus SIM ke kantor polisi sekarang sudah bisa satu pintu, mengurus paspor ke Padang atau ke Bukit Tinggi sekarang sudah bisa di satu pintu. Satu pintu. Banyak lagi hal-hal yang sudah dilakukannya, pelayanan yang selama ini tidak tentu waktunya, sekarang sudah ada SOP-nya dalam 3 hari atau 1 hari atau 1 minggu ini harus selesai. Sudah ada informasi kepada masyarakat. Demikian juga di catatan sipil, ini banyak lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ada namanya nikmat sekali untuk orang nikah. Nikmat sekali itu artinya nikah selamat kependudukan, administrasi kependudukan jadi gitu. Jadi ini langsung diantarkan, KTP-nya dirubah sekali, kartu keluarganya keluar sekali di saat mereka nikah itu. Berarti hari itu langsung jadi ya Pak ya? Kalau Tidak ada menunggu lagi. Itu juga diantarkan administrasinya, kakak barunya diberikan, kalau mereka mengurus ada yang diurus ini keluar, diantar ke rumah tempat mereka kebakaran. Pelayanan sudah online, mereka sudah bisa memprint sendiri. Kalau kartu keluarganya hilang, print saja di rumah sendiri, tidak perlu lagi mereka datang ke kantor catatan sipil. Dan banyak pelayanan lain sudah diberikan, seperti saya katakan tadi, dinas kesehatan ada PSC, kemudian di dinas-dinas sosial juga pelayan disabilitas, ada sekolah Silo itu sekolah Istri Tauladan Saulunto. Nah, inilah ibu-ibu yang punya anak balita disekolahkan dengan pelatihan motivatornya yang dilatih oleh Yasmina Bogor. Oke, berarti ini ada pelatihan sekolah atau gimana Pak? Istri Tauladan. Oh, berarti sekolah ya? Di sekolah itu anak ibu-ibu yang punya anak balita, dia diajarkan bagaimana mengelola rumah tangga yang baik, bagaimana kesehatan untuk anak, bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak, bagaimana mengelola keuangan rumah tangga, bagaimana menghadapi suami. Nah, itu diajarkan di sekolah. Inovasi yang ini inovasi yang luar biasa. Lakukan. Dan tahun ini insya Allah nanti akan diwisuda sekitar 500 orang keluarga. Ya, keluarga. Direncanakan tahun kemarin sudah diwisuda, tahun ini direncanakan 500 sampai 600 orang yang akan diwisuda sekolah Sindor. Luar biasa sekali. Nah, Pak Waku, apakah Silo ini juga berkaitan dengan penurunan angka stunting yang ada di Kota Saulunto? Turun kaitannya, karena yang dilatih itu ibu-ibu rumah tangga yang punya anak balita. Nah, jadi kalau ada anak-anaknya yang stunting, tentu mereka bisa memberikan, karena stunting itu dalam teorinya 6 bulan itu bisa pulih kembali. Berarti di situ juga diajarkan ya Pak ya, bagaimana? Ya, bagaimana teknis mengelola anak, bahasa penting pendidikan gizi seimbang itu memang diajarkan juga di sana. Pentingnya makan telur, makan sayur, kecukupan gizi protein ya Pak ya? Gizi protein itu diajarkan di sekolah Silo. Luar biasa sekali di sana, Ombudsman, inovasi yang telah dilakukan oleh Kota Saulunto mungkin ini bisa juga menjadi apa ya Pak ya, motivasi daerah-daerah lain untuk meningkatkan pelayanan publik di kotanya. Dan mungkin Pak, kita juga ingin sampai pesan-pesan terakhir ini Pak, mungkin kepada masyarakat Kota Saulunto ataupun kepada kita bersama terkait dengan pelayanan yang ada. Kepada OPD-OPD kami ucapkan terima kasih dan terus berinovasi, buat inovasi baru untuk mensejahterakan masyarakat kita. Dan kepada masyarakat kami juga mengucapkan terima kasih atas responnya yang sangat bagus, sehingga sekarang apa-apa yang sudah dilakukan oleh OPD itu outcome-nya sudah nampak di masyarakat. Angka kemiskinan kita saat ini sudah bisa kita pertahankan nomor 1 terendah di Indonesia yang kedua kalinya. Di tahun 2021 angka kemiskinan kita 2,38%, dan tahun 2022 ini kita pertahankan menjadi 2,28%. Jadi turun 0,1%. Dan juga stunting kita dulu 21,1%, sekarang turun menjadi 13,7%. Jadi turunnya 7,4%, luar biasa. Dan ini juga
kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti pelatihan silo, hendaknya apa-apa yang sudah disampaikan oleh motivator hendaknya disebarluaskan. Dan jangan lupa kalau ada gawat darurat terjadi di rumah tangga, telepon 119. Jadi mungkin itu kepada semua pihak. Dan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kota Selunto, kepada BUMN, BUMD yang ikut berpartisipasi dalam penurunan angka stunting dan juga penurunan angka kemiskinan. Kami ucapkan terima kasih. Karena tidak bisa pemerintah saja berbuat. Ini semua karena kami punya bapak angkat dari perusahaan-perusahaan yang ada di Selunto itu untuk stunting dan angka kemiskinan. Jadi itulah yang menurunkan stunting dan angka kemiskinan. Kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Nah, inilah yang membuatkan prestasi-prestasi kita, dan juga kita dinilai oleh BPS kebahagiaan hidup tertinggi itu berada di Kota Selunto. Luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, Dusana sang pelayan, Dusana Ombudsman Sumatera Barat. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Wawako, Wakil Wali Kota Selunto, Pak Sohirin Sayuti. Terima kasih banyak Pak Wawako. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita, dan saya tidak bosan-bosannya nanti kita akan undang lagi Pak Wawako. Mungkin banyak hal yang akan kita dapatkan dari Pak Wawako. Kita akan undang lagi. Kita bincang-bincang lagi terkait dengan pelayanan publik atau capaian-capaian Kota Selunto dalam memberikan pelayanan yang luar biasa bagi warganya. Terima kasih. Sekian saja, saya tutup dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau tes Pak, tapi karena udah